sarapan pagi di pinggir kali, nonton televisi dibarengi dengan secangkir kopi. Enak. Kalau bapak dan ibu sehabis mandi, jangan lupa pakai minyak wangi. Dan bapak ibu kalau habis zikir jahar, jangan lupa zikir. Udah tahu jawabannya? Alhamdulillah. Bapak ibu hadirin jamaah sekalian, masih ingat materi manakib bulan yang lalu? Masih? Tentang apa coba? Tentang zikir. Zikirnya tentang zikir apa? Zikir jahar, betul nggak? Zikir jahar yang menerangkan kalimat La ilaha illallah. Berarti barusan dibuka dengan pantun zikir khafi. Kira-kira materi sekarang tentang apa ini? Zikir khafi ya. Zikir khafi. Ada waktu 10 menit. Saya berkewajiban untuk menerangkan zikir khafi selama 10 menit. Itu dalam bahasa Arabnya istilahnya hil yang mustahil. Apa? Terbulak ya. Jadi nggak paham. Hal yang mustahil. 10 menit hanya sebentar rembul aja gitu ya. Tapi insya Allah yang 10 menit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita meresapi apa yang terkandung dalam materi zikir khafi. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam tafsir surah Yasin di situ dikatakan bahwa inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki arba'atu alafisman, 4.000 nama. Berapa ibu? 4.000 nama. Selama ini ibu mengenal nama-nama Allah ada berapa? Ada 99. Hadis banget alhamdulillah. Inna lillahi tis'ata wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99. 99 nama itu mi'atun illa wahidah, 100 dikurangi 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, serta mengamalkan dengan kalimat Asmaul Husna, insya Allah orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi penjabarannya itu ada di dalam tafsir surah Yasin. Kok bisa Allah memiliki 99 nama, tapi di dalam tafsir surah Yasin ada 4.000? Itu yang 99 nama itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka yang terdapat di lain-lain tempat itu ada banyak. Arba'atun minha la ya'rifuna ghairillah. Yang 1.000 nama di antara yang 4.000 nama itu tidak ada yang mengetahuinya. Malaikat tidak tahu, para rasul tidak tahu, bahkan kanjeng Nabi tidak tahu. Ghairillah, kecuali Allah. Jadi itu mah wallahu a'lam, hanya Allah lah yang mengetahui. Kemudian arba'atun minha la ya'rifuna illal malaikah. Yang 1.000 lagi tidak ada yang mengetahui kecuali para malaikat. Apa yang diketahui oleh malaikat, Allah kira-kira mengetahui tidak? Tahu. Jadi yang mengetahui yang 1.000 tersebut hanya Allah dan malaikat. Kemudian wa alfun minha fi lauhil mahfuz. Yang 1.000 nama lagi itu tersimpan di lauhul mahfuz. Apa itu lauhul mahfuz? Papan segala takdir dan urusan Allah itu semuanya disimpan di lauhul mahfuz.
Jadi yang mengetahui 1000 tersebut hanya Allah dan para malaikat. Ya, 3000. Kemudian tinggal berapa? Tadi 1000 hanya diketahui oleh Allah, 1000 diketahui oleh malaikat, 1000 disimpan di lauhul mahfuz. Tinggal berapa? Tinggal 1000. 1000 dibagi 4. Maka salatu mi'atin fit Taurah. Yang 300 itu termaktub di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam 300. Wa salatu mi'atin fil Injil. Yang 300 lagi terdapat di dalam Injil yang diturunkan, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir wa fi Zabur, dulu ya. Wa fi Zabur salatu mi'atin fi Zabur, 300 termaktub di dalam kitab Zabur. Saya ulangi lagi, wa salatu mi'atin fil Injil, dan 300 lagi termaktub di dalam Injil. Tinggal berapa? Tinggal 100, betul. Wa salatu mi'atin fil Qur'an wa mi'atin fil Qur'an, dan 100 itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Salatu tis'ata wa tis'auna zahirun, nampak jelas seperti tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 99 nama. Yang satu mahfuzun, tersimpan, atau mahfiyun, itu sama yang satu. Yang satu itu apa kira-kira? Itulah Ismul A'zam, nama yang paling agung. Tiada nama yang paling agung kecuali nama itu. Kalaupun disebut ma'rifat, kalimat ma'rifatnya yang paling a'raful ma'rif. Coba ibu lihat lafaz Allah, bisa kegambar alif lam ha, kegambar. Sekarang hilangkan alifnya menjadi lillah. Lillah itu maksudnya kepada siapa? Kepada Allah. Hilangkan lam pertama menjadi lahu. Lahu itu rujuknya kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian hilangkan lam yang kedua juga, tinggal hu. Hu itu di mana siapa? Allah. Allah juga, gitu ya. Itulah yang disebut a'raful ma'arif, kalimat yang paling makrifat di antara makrifat kalimat yang ada. Dan di sini la ya'rifuna, tidak mengetahui illal anbiya wal mursalin, kecuali para nabi dan para utusan Allah. Para rasul jumlahnya ada berapa? 313. Dan para nabi semuanya ada berapa? 124.000. Itu para nabi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya, tapi untuk yang satu ini subhanallah boleh saja untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW juga tahu kira-kira ada nggak sesuatu yang diketahui oleh kanjeng Nabi tapi tidak diberitahukan kepada umatnya? Ada tidak? Tidak ada. Berarti kita sudah mengetahui bahwa yang Ismul A'zam, kalimat yang paling agung itu siapa? Namanya Allah. Siapa Bu? Allah. Ya. Semua orang sudah mengetahui, semua orang sudah memahami. Cuma ada yang memiliki sanad, ada yang belum. Bagaimana yang sudah memiliki sanad? Kita semuanya alhamdulillah sudah memiliki sanad melalui Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Alhamdulillah. Iya nak. Nah, udah dipahami Bu ya bahwa Ismul A'zam tersebut lafaz oh jangan dipegang. Halo, nah, bisa kedengaran semuanya? Oh, oh iya. Baik, Ibu hadirin jamaah sekalian, kita sudah mengetahui, sudah memiliki, sudah memahami, tinggal mengamalkannya. Bagaimana dahsyatnya Ismul A'zam?
Ismul Azam ini luar biasa Ibu. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ma sabballahu fi sadri illa sabbatahu fi sadri Abi Bakrin. Tidaklah Allah melimpahkan segala ilmu kepadaku kecuali aku limpahkan pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, hebat lah Sayyidina Abu Bakar ya. Hebat Ibu. Nah, di antara para sahabat, bahkan andaikan berkumpul seluruh manusia dan jin, kalau ditimbang-timbang dengan keimanan Abu Bakar, kira-kira beratan mana? Beratan? Nah, bingung. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lau wuzina imanu Abi Bakrin, kalaulah ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar ma'as tsaqalaini, dengan timbangan seluruh jin dan manusia, seluruh jin dan manusia berkumpul dalam timbangan yang lain Sayyidina Abu Bakar, la rajaha imanu Abi Bakrin, niscaya lebih beratlah keimanan Abu Bakar. Berarti keimanan kita, mohon maaf, itu tidak seberapa dengan keimanannya Sayyidina Abu Bakar. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar, hebatnya. Tapi Ibu, keunggulannya, apakah Sayyidina Abu Bakar banyak ibadahnya? Sayyidina Abu Bakar banyak sholatnya, Sayyidina Abu Bakar banyak siamnya. Bagaimana? Kita akan mengetahui jawabannya dalam hadis Kanjeng Nabi dulu juga. Apa itu? Wa qala Abu Hurairah, berkata Sayyidina Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hafaztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya ingat suatu saat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah Sayyidina Abu Bakar mengungguli semuanya dari kalian wahai para sahabat. Bahkan tadi hadis Kanjeng Nabi menyatakan bagaimana? Bukan hanya sahabat saja, tapi seluruh jin dan manusia andaikan berkumpul ditimbang dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar, menang mana timbangannya? Menang Sayyidina Abu Bakar. Apa yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar dahsyat luar biasa di hadapan Allah dan Rasul? Ternyata sepele Ibu, sepele. Tadi ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah Sayyidina Abu Bakar mengungguli engkau semuanya wahai para sahabat, karena memang Rasulullah sedang berhadapan dengan para sahabat. Laisa biqasrati salatin, bukan karena banyaknya salat, wala bikasrati saumin, dan tidak pula dengan banyaknya saum. Ini yang menjadi catatan kita Ibu. Apa yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar istimewa? Bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tetapi ada sesuatu yang bersemayam di dalam qalbunya Sayyidina Abu Bakar. Kira-kira apa yang bersemayam di dalam qalbunya Abu Bakar? Apa? Kitab cinta kepada dahsyat luar biasa. Sesuatu yang mengakibatkan, yang menjadi asbab kita cinta kepada Allah, kira-kira apa? Wah, pokoknya titik-titik lagi. Bal bisyai'in wa qara fi qalbihi, tapi ada sesuatu yang bersemayam di dalam qalbunya Sayyidina Abu Bakar. Apa itu? Itulah yang disebut dengan talqin zikir. Talqin, mengalihkan lafaz Allah dari mulutnya mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke dalam qalbunya Sayyidina Abu Bakar. Kita pernah nggak sama guru kita ditanamkan dari mulutnya yang mulia beliau ke dalam qalbu kita? Apa itu? Talqin. Masya Allah. Jadi kita punya kendaraan yang sama dengan kendaraannya Sayyidina Abu Bakar. Kita punya alat yang sama dengan alatnya Sayyidina Abu Bakar. Cuma bedanya, dulu Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW
Sedangkan kita sekarang kita bersama dengan guru mursyid. Tapi hakikatnya guru mursyid itu sama halnya kedudukan, bukan kedudukan dalam sisi keistimewaan, bukan, tapi khusus untuk masalah zikir kedudukannya sama dengan para nabi. Ya, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai kanjeng Nabi, innama yubayyi'u Allah, sesungguhnya pada hakikatnya mereka berbaiat kepada, dibaiatnya oleh Rasulullah, pada hakikatnya berbaiat kepada Allah. Dibaiatnya atau ditalkinnya oleh guru mursyid kita, pada hakikatnya ditalkin oleh masih bingung nih. Tadi kan dibaiat oleh Rasulullah, hakikatnya dibaiat oleh Allah. Sekarang zaman kini, zaman ini mursyid sampai ke Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Amibi. Ditalkinlah kita oleh guru mursyid, walaupun mungkin ada yang melalui wakil talkin gitu ya. Wakil talkin hakikatnya itu yang menalkin adalah ya wakil talkin yang menalkin adalah guru mursyid. Guru mursyid yang menalkin hakikatnya Rasulullah SAW. Ditalkin oleh Rasulullah, pada hakikatnya ditalkin oleh Allah. Talkin itu apa? Lakona yulakinu talkinan. Apa itu talkin? Menanamkan, menggambarkan, mendidik, membayangkan, dan juga menuntunkan. Apa yang dituntunkan? Kalimat Allah, Allah, Allah. Ibu kira-kira burung beo bisa nggak menyebut nama Allah? Bisa. Ya bisa ya. Allah, gitu biasa gitu ya. Tapi yang membuat istimewa di sini seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Zikir yang memiliki syarat dan pola tertentu. Apa itu syaratnya? Sebagaimana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali karramallahu wajhah, sebagaimana ucapan kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali harus memiliki syarat yang empat. Ini dalam praktek pengucapannya ya. Apa itu praktek pembacanya? Ighmid ainaika, pejamkan dua mata. Set. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira burung beo mengucapkan nama Allah menjamkan mata nggak? Enggak, burung beo mah. Kita yang nggak ditahu. Kemudian wa alsaq syafataika, dan katupkan bibirnya. Mengatupkan bibir bisa? Bisa. Syarat yang ketiga, wa'li lisanaka, dan lipat lidahmu ke atas. Seperti gini. Nah, bisa? Bisa. Yang terakhir bagaimana? Yang nomor 4, wakul Allah, Allah, Allah. Bisa ibu semuanya? Coba sekarang praktek. Pejamkan mata, kemudian katupkan bibir, kemudian lipat lidahnya, menunduk ke sebelah kiri, ucapkan Allah, 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 Allah. Sudah bisa semuanya? Itu ibu yang membuat Sayyidina Abu Bakar la rojahat iman Abi Bakrin, lebih dahsyat keimanan Sayyidina Abu Bakar ketimbang seluruh jin dan manusia. Karena apanya tadi? Karena ada talqin. Tapi kalau talqin, Pak Aceh, talqin satu kali atau berkali-kali nih? Mang, udah talqinnya? Oh, sudah, saya sudah ditalqin, bahkan berkali-kali. Kalau zikirnya bagaimana? Numawi aja. Talqin cukup sekali. Kalau zikir berkali, bahkan seumur hidup senantiasa kita harus berzikir. Lagi masak, serenggol, Allah, Allah, Allah. Lagi nyetir, Allah, Allah, Allah. Betul, bisa, boleh nggak? Boleh. Di mana saja dan di mana tempatnya, dalam bagaimanapun keadaannya, kita senantiasa being connected to Allah, selalu berhubungan dengan Allah, ingat kepada Allah, ya.
berhubung waktu sudah